Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami di channel Culture of Majapahit. Setelah berkeliling ke sejumlah situs di Kabupaten Mojokerto, kami mulai mencoba untuk mencari situs bersejarah lain di kota yang tak jauh. Ya benar, kota tersebut adalah kota Jombang. Terletak di utara Sungai Brantas, ada beberapa situs bersejarah jauh sebelum kekuasaan Majapahit berdiri. Situs tersebut diantaranya yakni sebuah prasasti peninggalan Raja Airlangga yang berkuasa atas kerajaan Kahuripan pada awal abad 11 lalu. Seperti apa sih prasasti tersebut? Ikuti terus ya teman-teman. Prasasti tersebut terletak di Dusun Grogol, Desa Katemas, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Atau bisa ditempuh menggunakan motor sekitar 30 menit dari kota Jombang dan kota Mojokerto. Setelah sampai di kampung ini, kami pun diterima warga yang sangat ramah. Bahkan, seorang warga menunjukkan kami rute menuju lokasi prasasti tersebut. Ngapunten, Pak. Nggih. Oh, ten mandhape pas iki. Ten wit-wit seret niku. Oh, nggih. Duka mumpun sini nyali nggih pun saged maca terus iki. Nuwun, Pak. Ngelarken. Memang awalnya saya cukup kaget karena untuk sampai ke lokasinya harus berjalan kaki cukup jauh, membelah hijaunya persawahan milik warga. Bar saiki iso tapi ya. Loro kabeh. Kok ora anak danung ngono. Iya kan.
timbangan ini didu kayak pandan. Perjalanan kami pun tak terasa karena disuguhi pemandangan yang cukup indah. Hijaunya padi dan alam yang cukup asri membuat kami semakin penasaran terhadap situs bersejarah yang dikenal dengan sebutan Prasasti Kusambian tersebut. Waduh. Setelah berjalan sekitar 15 menit, membelah area persawahan dan tanaman palawija milik warga, akhirnya kami sampai di situs tersebut. Prasasti Kusambian sendiri dipahat pada batu andesit dengan aksara Kawi dan bahasa Jawa kuno. Prasasti ini tidak utuh lagi karena bagian atasnya sudah pecah menjadi 9 bagian. Angka tahun prasasti sudah tidak ada. Akan tetapi berdasarkan paleografi diketahui berasal dari masa Raja Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewi alias Raja Airlangga. Raja ini hidup dan berkuasa di Kauripan pada tahun 1019 hingga 1042 Masehi. Artinya prasasti ini mengisahkan jauh sebelum pemerintahan Majapahit berdiri. Prasasti ini menyebutkan 2 lokasi penting, yaitu Keraton Madander dan Desa Kusambian yang dikukuhkan menjadi daerah perdikan. Kedua tempat tersebut masih mempunyai peranan penting pada masa pemerintahan Raja Jayanegara atau yang dikenal sebagai Raja Kedua Majapahit sekitar tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Secara ringkas, isi prasasti ini menyebutkan jika Raja Airlangga menganugerahkan daerah Berdikan. Tanah Berdikan adalah kawasan bebas pajak. Status ini diberikan bagi masyarakat yang setia terhadap raja. Nah, penduduk desa Kusambian sendiri saat itu konsisten melakukan pemujaan terhadap Rahyang Iwa. Tidak diketahui secara pasti siapa tokoh Rahyang Iwa ini. Namun tokoh ini disebut kembali dalam prasasti Belambangan atau yang dikenal sebagai Prasasti Jayanegara I yang dikeluarkan oleh Raja Jayanegara. Di dalam prasasti itu disebutkan adanya pemujaan terhadap Hyang Iwa atau roh Hyang Iwa. Masyarakat Jawa kuno sendiri menganggap Sahyang Iwa atau Rahyang Iwa sangat penting. Hal ini disebabkan mungkin karena masyarakat di kawasan ini hidupnya tergantung dari sungai. Seperti diketahui bahwa Prasasti Kusambian sendiri letaknya tidak jauh dari Sungai Brantas. Namun sayang sekali tak ada kalenderisasi pada Prasasti Kusambian ini, sehingga tidak diketahui pasti kapan prasasti ini dikeluarkan. Hal ini juga menyulitkan para peneliti untuk mencari di mana letak keraton Raja Airlangga. Selama masa pemerintahannya, Airlangga setidaknya 3 kali berpindah keraton.
Pertama yakni di kawasan Watanmas, kedua Kahuripan, dan ketiga Dahanapura. Dalam literatur yang kami baca dan kami peroleh, nama Kusambian sendiri ditoponomikan. Bisa jadi adalah kawasan Kesamben, sebuah kawasan di selatan Sungai Brantas yang jaraknya sekitar 8 km dari lokasi prasasti ini. Sementara Wadander yang disebut dalam prasasti ini adalah sebuah kawasan yang diperkirakan menjadi istana Raja Airlangga yang telah rusak. Tak jauh dari tempat ini ada desa bernama Bedander yang diperkirakan adalah toponimi dari kata Wadander. Bedander sendiri adalah tempat persembunyian Prabu Jayanegara. Raja kedua Majapahit itu berhasil diselamatkan oleh Mahapati Gajah Mada setelah peristiwa pemberontakan oleh Rakuti. Dari sini kami sedikit memahami kawasan utara Sungai Brantas dahulunya menjadi tempat-tempat penting dan sangat bersejarah. Meskipun jumlah situs yang ditemukan tak sebanyak di selatan Sungai Brantas, seperti kawasan Trowulan dan juga kawasan Penanggungan. Thanks banget ya teman-teman sudah menonton channel ini. Tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe selalu.